Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 24 September tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-25. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 55 ayat 6 sampai 9. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya. Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 20c sampai 24 dan ayat 27a. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang pemilik kebun anggur yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah 1 dinar sehari,
ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar lagi dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Lalu mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar lagi dan melakukan hal yang sama. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah pemilik kebun anggur itu kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk pertama." Lalu datanglah mereka mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada pemilik kebun itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi pemilik kebun itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir menjadi yang pertama, dan yang pertama menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kemurahan hati Tuhan bagi kita dan orang lain. Perasaan diperlakukan tidak adil memang mengecewakan hati. Namun, kita perlu mengkaji ulang apakah perasaan itu muncul karena memang kita sungguh-sungguh dirugikan oleh pihak lain, atau karena cara pandang yang keliru memahami situasi sehingga merasa diperlakukan dengan tidak adil. Dalam pengalaman kita, bisa jadi sebab yang kedua inilah yang sering muncul dalam diri kita. Apakah di antara kita pun ada yang pernah mengalami perasaan iri hati terhadap orang lain? Atau sebaliknya, pernah merasa sasaran iri hati orang lain? Iri hati didefinisikan
sebagai suatu perasaan tidak senang atas keunggulan atau keberuntungan orang lain. Dosa iri hati atau dengki hati juga telah menggores hati para pekerja kebun anggur. Perumpamaan Yesus dalam Injil hari ini tentang para penggarap kebun anggur yang iri hati dan dengki kepada pemilik kebun yang dianggap tidak adil dalam memberi upah. Karena itu mereka mengeluh dan bersungut-sungut. Mengingat jam kerja mereka yang jauh lebih banyak daripada pekerja-pekerja yang datang belakangan, dan merasa tidak adil kalau mereka sama-sama dibayar 1 dinar. Begitulah pendapat mereka. Dituduh melakukan ketidakadilan, tuan yang empunya kebun anggur membantah. Tadi pagi kedua belah pihak telah sepakat dengan upah 1 dinar sehari. Sekarang ia membayar mereka sejumlah itu. Bagaimana bisa ia dikatakan tidak adil? Sumber ketidakpuasan para pekerja itu kiranya karena mereka iri hati melihat ia bermurah hati kepada orang lain. Tentu saja ia tahu bahwa pekerja yang datang terakhir mestinya mendapat upah yang jauh lebih kecil. Namun, karena ia murah hati, diberinya mereka 1 dinar juga. Saudara-saudariku terkasih, melalui perumpamaan ini, Yesus ingin menggambarkan bahwa sebagaimana si pemilik kebun anggur memperlakukan pekerja-pekerjanya, demikianlah Allah memperlakukan orang-orang yang Ia panggil untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Kerajaan surga terbuka bagi semua orang dari berbagai bangsa, dari berbagai masa. Itu sebabnya dalam perumpamaan ini, si tuan digambarkan masih juga mencari pekerja meski jam kerja hampir habis. Dengannya Yesus mau mengatakan bahwa Allah senantiasa terbuka menyambut kedatangan orang-orang yang ingin masuk ke dalam kerajaan-Nya, bahkan seandainya mereka datang pada saat-saat terakhir. Datang terlebih dahulu atau belakangan bagi Allah tidak masalah, sebab kasih-Nya terhadap setiap insan tetap melimpah ruah. Bagi murid-murid Yesus, perumpamaan ini menjadi peringatan khusus. Di hadapan Allah, kedudukan mereka sama saja. Berlomba-lomba berebut kekuasaan sungguh tidak berguna. Karena itu Yesus memberi penegasan penutup. Yang pertama akan menjadi yang terakhir, yang terakhir akan menjadi yang pertama. Perumpamaan ini sebenarnya juga mengkritik pihak-pihak yang merasa lebih dari yang lain di hadapan Allah, sehingga minta diistimewakan. Yang disindir di sini adalah orang-orang yang merasa diri paling saleh. Menganggap diri mereka umat Allah, orang-orang ini berpikir bahwa yang boleh menikmati berkat Allah hanya mereka saja. Yesus menyatakan bahwa Allah memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Ia juga melimpahkan berkat yang melimpah tanpa pandang bulu.
Yesaya pun dalam bacaan pertama mengingatkan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Oleh karena itu, kita harus hati-hati menjaga hati kita, jangan sampai kita mudah iri terhadap berkat orang lain. Oleh karena itu, utamakanlah ada kasih di dalam hati kita, di dalam rumah tangga, komunitas, lingkungan pekerjaan maupun di paroki kita. Jauhkanlah segala bentuk iri hati terhadap orang. Membiarkan rasa iri sama dengan membuka pintu masuk bagi berbagai dosa untuk menghancurkan hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita merasa tidak adil karena orang lain mendapat berkat dari Tuhan lebih daripada kita, itu menandakan bahwa kita berpikir dengan pola pikir kerajaan dunia, bukan dengan pola pikir kerajaan Allah. Dengan demikian, kita sejalan dengan pola pikir dan penghayatan Paulus dalam bacaan yang kedua. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita juga harus mengerti bahwa nilai kerajaan Allah itu bukan sekedar berdasarkan prestasi atau kerja keras, tetapi juga karena anugerah, berkat, kehendak Tuhan bagi manusia. Ketika Tuhan mau memberkati seseorang, Tuhan bisa melakukannya melalui berbagai cara. Tuhan bisa memakai kita, tetapi juga memakai orang lain untuk rencananya. Bila demikian, sudah seharusnya kita juga ikut bersukacita ketika melihat orang lain mendapat kemurahan hati Tuhan, dan marilah kita juga saling mendukung satu dengan yang lain. Semoga demikian. Amin.